Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Abian Putra Wardana. Dan aku udah lama nggak upload ya teman-teman. Jadi udah hampir satu bulan nggak ada video baru di YouTube. Jadi ini aku mencoba buat bikin video lagi. Jadi ini aku akan mengambil tema, yaitu adalah kenapa waktu berjalan sangat cepat. Ini sebenarnya realita aja teman-teman. Setelah aku baca buku ini, itu namanya adalah kisah para ulama terdahulu dalam mengelola waktu. Jadi sadar gak sadar ya teman-teman, akhir-akhir ini itu kita merasa bahwasannya waktu itu sangat cepat. Dimana kemarin itu kita ngerasa pas kemarin itu kita udah ada hari Jumat, tiba-tiba nggak lama kemudian kita ngerasain lagi, tiba-tiba udah Jumat lagi, tiba-tiba udah hari Senin lagi, tiba-tiba masuk sekolah lagi, tiba-tiba masuk kerja dan lain sebagainya. Intinya akhir-akhir ini waktu itu terasa sangat cepat teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mungkin teman-teman yang belum subscribe channel Abian Wardana dan juga belum like video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe dulu agar kita bisa menyentuh 2000 subscriber ya teman-teman. Bentar lagi kita menyentuh 2000 subscriber, dan mungkin nggak tahu sih ya teman-teman 2000 subscriber aku mau ngapain, tapi masuk aja ya, masuk ke inti pembahasannya aja. Jadi setelah kemarin itu udah hari Senin, tiba-tiba besok udah hari Senin lagi. Padahal kita itu udah punya waktu takaran yang sama. Setiap orang itu punya waktu 24 jam dalam satu harinya, 7 hari dalam satu minggu, dan juga 30 hari dalam satu bulan. Sebenarnya itu kan waktunya yang pasti, tapi kenapa kita ngerasanya itu semakin besar, semakin kita dewasa merasakan waktu itu berjalan semakin cepat. Nah teman-teman, faktor terbesar yang menurut saya itu adalah faktor lingkungan dan juga rutinitas yang udah kita laksanakan setiap hari. Dimana teman-teman, ketika kita kecil, ketika kita masih bocil nih, kita masih SD, masih TK, itu kita masih banyak fase dimana kita belajar hal baru, yang dimana kita menangkap informasi baru, dan lama-kelamaan semakin kita dewasa, itu masukan informasi kita itu semakin kurang. Yang intinya adalah ketika kita kecil itu kita belajar banyak hal, tapi semakin kita besar, semakin kita dewasa, itu daya masuk ataupun informasi yang kita tangkap itu semakin sedikit semakin dewasa. Karena kita udah terbiasa kepada banyak hal, kita udah terbiasa melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Hal itu menyebabkan bahwasanya setiap hari itu kita merasakan hal yang sama, setiap hari kita menjalankan aktivitas yang sama, yang mana itu akan membuat diri kita itu terbiasa. Nah, penelitian juga mengatakan bahwasanya jika kita semakin terbiasa melakukan suatu rutinitas, maka waktu itu berasa semakin cepat. Mungkin teman-teman yang dulu pas SD itu kan kita pulang sekolah itu jam 12, dimana setelah kita pulang sekolah itu kita ada waktu untuk belajar banyak hal baru, seperti kita main, jalan-jalan, kita belajar banyak hal ya intinya setelah kita pulang sekolah pas SD atau TK. Tapi mungkin teman-teman yang udah menginjak SMA ataupun kuliah itu akan merasakan bahwasanya kita pulang sore, kita pulang maghrib dan lain sebagainya, yang dimana setelah kita pulang sekolah itu kita nggak punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas yang baru, yang mana kita udah meletakkan sebagian besar waktu kita itu di rutinitas seperti sekolah, pulang sore, dimana kita melaksanakan kegiatan organisasi yang setiap hari cuman gitu-gitu aja, kita rapat, kita ngadain kumpul bareng teman yang setiap hari berjalan seperti itu akan menyebabkan waktu kita itu terasa sempit dan waktu kita itu terasa lebih cepat. Yang mana intinya adalah teman-teman, semakin teman-teman dewasa, semakin teman-teman besar itu akan berkurang informasi-informasi baru, yang dimana jika kita kurang dalam menyerap informasi baru, itu kita akan merasakan hal yang biasa aja ataupun rutinitas yang sudah terbiasa, dan dari rutinitas itu yang mana kita merasakan waktu itu berjalan sangat cepat. Nah oke, solusinya adalah teman-teman, bagaimana caranya agar kita itu merasakan waktu itu nggak berjalan secepat itu. Mungkin usaha yang teman-teman bisa coba itu adalah teman-teman harus bisa ngatur waktu agar waktu kita yang banyak itu nggak lewat begitu aja. Kita bisa mengantisipasi hal tersebut dengan fokus menikmati hal-hal baru yang ada di luar sana, yang mana ketika kita udah pulang sekolah ataupun pulang kerja itu kebanyakan hari kita itu masih memikirkan kerjaan ataupun masih memikirkan pembelajaran yang ada di sekolah. Padahal teman-teman, jika kita udah pulang sekolah ataupun pulang kerja, kita harus coba nih pikirkan hal-hal yang lain, seperti kita mungkin setelah pulang sekolah kita bisa main bareng teman. Setelah kita pulang sekolah mungkin punya kerjaan yang bisa dilakukan selain belajar, seperti bikin video ini. Misal teman-teman mau camping ke suatu tempat yang dimana itu menikmati keindahan alam, mungkin teman-teman juga bisa mengelola waktu teman-teman, yang mana teman-teman bisa melakukan hal-hal baru dan juga mencoba hal-hal yang mungkin teman-teman belum pernah coba.
teman-teman atur jadwalnya sedemikian rupa dalam 1 minggu atau 1 bulan, itu teman-teman akan bisa merasakan keberadaan diri sendiri, yang mana ketika teman-teman itu belajar banyak hal baru, ketika semakin dewasa tapi teman-teman tetap berusaha untuk belajar hal baru, itu akan membuat waktu kita itu merasa produktif, membuat waktu kita itu merasa, oh, dari sekian banyak waktu itu kita nggak buang-buang waktu seperti itu. Intinya adalah jangan ragu buat mencoba hal baru, jangan ragu buat mencoba hal-hal yang mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah lakukan, seperti teman-teman tahu sendiri lah ya, yang belum pernah teman-teman lakukan itu apa. Intinya semua dicoba aja, jangan lupa membuat jadwal yang baik agar rutinitas ataupun kewajiban kita nggak keteteran. Saat kita senang, kita itu akan merasakan waktu yang sangat cepat, tapi kita saat bosan, kita akan merasakan waktu yang sangat lambat. Ketika ujian matematika, kita merasakan waktu yang sangat lambat sekali, tapi ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, itu kita merasakan bahwasanya waktu itu berjalan sangat cepat. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini, jangan lupa komentar positif. Mungkin teman-teman yang punya sesuatu yang bisa ditanyakan ataupun bisa teman-teman komen di video ini, mungkin teman-teman bisa klik tombol komentar di bawah, isi sebaik mungkin, atau mungkin teman-teman bisa DM di Instagramku ini @abianwa dan juga @onemanspace, teman-teman cari aja. Oke, sekian video yang dapat saya sajikan. Terima kasih, saya Abian Putra Wardana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat untuk 2000 subscriber. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.